Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Diki Suryadi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Image Processing. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan untuk peningkatan kualitas gambar menggunakan OpenGP dan Gradio. Adapun anggota kami, yang pertama ada Hendri Dwi Putra 412 3032, yang kedua Rangga Bayu Utama 412 3036, yang ketiga Sugianto 412 3042. Satu pendahuluan. 1.1 latar belakang pentingnya kualitas gambar dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan citra, pengenalan wajah, dan analisis medis. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas gambar yang buruk atau kurang jelas. 1.2 tujuan memperkenalkan metode peningkatan kualitas gambar menggunakan teknik pemrosesan citra, menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan untuk meningkatkan gambar. 2. Pengenalan teknologi. 2.1 OpenGV. Apa itu OpenGV? Perpustakaan pemrosesan citra dan visi komputer yang populer. Fitur utama OpenGV pemrosesan gambar, deteksi objek, pengenalan wajah, dan banyak lagi. 2.2 Gradio. Apa itu Gradio? Alat untuk membuat antarmuka pengguna interaktif untuk model pembelajaran mesin. Fitur utama Gradio mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi model tanpa perlu menulis kode. 3. Alur kerja program. Pengguna mengunggah gambar ke Gradio, gambar dikonversi ke lab color space untuk pengolahan kontras. Clahe atau histogram equalization diterapkan untuk peningkatan kontras. Gaussian blur digunakan untuk mengurangi noise. Unsharp masking untuk meningkatkan ketajaman. Gambar dikembalikan ke format RGB dan ditampilkan ke Gradio. Pengguna dapat menyesuaikan parameter seperti tingkat blur, ketajaman, dan aktivasi clahe. Berikutnya akan disampaikan Saudara Rangga Bayu Utama. Terima kasih Pak Sugianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan di bagian 4, yaitu struktur kode. 4.1 Import Library. Penjelasan tentang library yang diimport, yang pertama adalah CV2 yang fungsinya untuk pemrosesan data. Kemudian yang kedua adalah NumPy yang fungsinya untuk memanipulasi array. Kemudian yang ketiga Gradio yang fungsinya untuk antarmuka pengguna. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah Fill yang berfungsi untuk konversi gambar. 4.2 Fungsi Improve Image, yaitu fungsinya sebagai menerima gambar yang diunggah dan parameter untuk meningkatkan kualitas gambar. 4.2.1 Parameter fungsi. Yang pertama adalah Uploaded Image, parameter yang berfungsi untuk membaca gambar yang diunggah oleh pengguna. Kemudian yang kedua adalah Sharpness Factor, yaitu faktor ketajaman untuk meningkatkan ketajaman gambar. Yang ketiga, Blur Level, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan keburaman untuk mengurangi noise. Yang keempat, yaitu Use Clahe, pilihan untuk menggunakan clahe, atau kepanjangannya adalah Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Selanjutnya adalah bagian kedua dari struktur kode. 4.2.2 Proses peningkatan gambar. Yang pertama adalah konversi gambar, yang bertujuan mengubah gambar dari format FIL ke format NumPy. Kemudian yang kedua adalah konversi ke lab, yang bertujuan menggunakan ruang warna lab untuk mempertahankan warna saat melakukan equalization. Selanjutnya yaitu histogram equalization atau clahe. Yang pertama menggunakan clahe jika dipilih atau melakukan equalization histogram biasa. Selanjutnya penggabungan kembali. Menggabungkan kembali saluran lab
dengan mengkonversi kembali ke RGB. Selanjutnya langkah ketiga yaitu pengurangan noise. Menggunakan Gaussian blur untuk mengurangi noise. Yang keempat, peningkatan ketajaman dengan menggunakan teknik unsharp masking untuk meningkatkan ketajaman gambar. Kemudian hasil tadi dikonversi kembali, kemudian diproses ke format fill. 5. Antarmuka gradio. 5.1 Deskripsi antarmuka. Menjelaskan elemen-elemen antarmuka. Yang pertama, input gambar, tempat pengguna mengunggah gambar. Kemudian ada juga slider untuk faktor ketajaman dan tingkat keburaman. Yang ketiga, checkbox untuk memilih penggunaan kelahe. 5.2 Fungsi antarmuka. Yang pertama, fungsinya adalah menyediakan cara yang mudah bagi pengguna untuk berinteraksi dengan fungsi peningkatan gambar. Yang kedua, menampilkan gambar sebelum dan sesudah peningkatan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bagian presentasi ini. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh Mas Henry. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rangga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang potongan kode utama dari project yang kita buat. Yang pertama, potongan kode utama ini berfungsi untuk menciptakan parameter bagi codingan selanjutnya. Lalu yang kedua, di codingan kali ini kita memisahkan channel, yaitu channel yang pertama L, yaitu channel untuk lightning, lalu channel A dan B yang berfungsi sebagai channel warna. Di codingan selanjutnya, kita menggunakan kelahe, di mana kelahe ini berfungsi untuk meningkatkan kontras atau mengatur kontras sesuai dengan yang kita mau. Tapi karena kelahe ini hanya berfungsi on dan off, berarti kelahe ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas kontras. Yang codingan kelahe ini berlanjut sampai sini. Lalu di codingan selanjutnya yaitu blur, di mana program blur nanti bisa kita atur levelnya. Lalu codingan blur sampai ke sini, dan di sini berfungsi untuk sharpness, di mana detail gambar akan ditampilkan di sini untuk diatur levelnya. Codingan yang selanjutnya adalah untuk menampilkan gambar yang sudah diperbaiki kontras, tingkat blur, dan juga ketajaman gambarnya. Baik, untuk codingan selanjutnya yang akan saya tampilkan adalah untuk demo antarmuka dari Gradio. Dapat dilihat di sini bahwa ada gambar GR image ini untuk memasukkan gambar yang ingin kita perbaiki. Lalu selanjutnya ada GR slider untuk sharpness factor, di mana pada slider ini kita mengatur level dari 1 sampai 10 dengan default value 5 untuk meningkatkan ketajaman gambar. Lalu selanjutnya ada GR slider untuk blur level, di mana slidernya berfungsi dari nilai 1 sampai 5 dengan default value 2. Lalu selanjutnya ada GR checkbox yang berfungsi untuk peningkatan kontras adaptif, di mana fungsinya hanya on dan off. Selanjutnya dari output tersebut kita akan menampilkan dua gambar, yaitu gambar sebelum, yaitu gambar yang di input sebelumnya, lalu ditampilkan juga gambar sesudahnya dengan titel peningkatan kualitas gambar. Baik, berikut adalah contoh interface dari Gradio yang kita gunakan. Di gambar pertama ini bisa kita lihat ada form untuk menginput gambar, di mana kita bisa menggunakan klik dan juga memilih pada file explorer,
atau kita bisa langsung drag and drop gambar yang kita inginkan. Setelah gambar diinput, kita bisa mengatur sharpness factor dan juga blur levelnya. Kalau kita lihat, seharusnya yang muncul itu seperti gambar di bawahnya, di mana default value dari sharpness factor berada di nilai 5 dan blur levelnya berada di nilai 2. Lalu ketika sudah di submit, akan muncul seperti gambar ketiga dan keempat, di mana ini sebelah kiri adalah gambar yang kita input, lalu ditampilkan ulang gambar yang kita input tadi sebagai penunjuk bahwa ini adalah gambar sebelumnya, dan di bawahnya ada gambar sesudah di mana kita melakukan peningkatan terhadap kualitas gambar. Untuk penjelasan lebih lanjut dari bagaimana cara aplikasi ini bekerja, akan saya buat videonya dalam video demo Gradio tersebut. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan 9.1 ringkasan, yaitu kita menggunakan teknik untuk meningkatkan kualitas gambar, di mana fokus teknik lebih kepada kontras, lalu perbaikan tingkat ketajaman, juga blur effect, di mana fitur tersebut untuk mengurangi noise pada gambar. Yang saya tekankan pada aplikasi kali ini adalah menggunakan antarmuka Gradio, di mana antarmuka Gradio ini membantu para penggunanya agar lebih mudah lagi memperbaiki sebuah gambar. 9.2 yaitu saran untuk pengembangan selanjutnya. Pengembangan selanjutnya mungkin tidak hanya meningkatkan kualitas pada gambar, tapi dari antarmuka Gradio ini kita bisa menambah lebih banyak fitur seperti pengenalan objek atau deteksi tepi. Lalu meningkatkan antarmuka pengguna untuk pengalaman yang lebih baik. Mungkin terlihat dari proyek yang kita kerjakan pada kali ini, antarmukanya sangat simpel. Jika nanti kita menambah lebih banyak fitur dan juga kita bisa menambahkan lebih banyak kustomisasi untuk perbaikan kualitas gambar atau peningkatan kualitas gambar, kita akan menambah beberapa fitur lainnya untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili Bapak Sugianto dan juga Bang Rangga berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.